Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang rancangan faktorial 2K. Rancangan faktorial ini telah sering digunakan dalam eksperimen, di mana eksperimen tersebut itu melibatkan banyak faktor, dan kita itu pengen mempelajari efek dari faktor-faktor tersebut terhadap sebuah respon. Nah, materi sebelumnya itu saya sudah mengajarkan tentang metode secara umum, tentang ANOVA ya. Nah, tetapi ada beberapa special case yang perlu kalian pelajari, karena memang case yang khusus ini sering digunakan di dalam eksperimen. Rancangan faktorial 2K itu berarti maksudnya kita itu punya banyak faktor, dan di dalam faktor sendiri itu terdapat dua level. Jadi levelnya ini hanya dua aja ya. Nah, level ini bisa bersifat kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau levelnya itu bersifat kuantitatif, berarti ada nilainya ya, yang ada nilainya. Level itu mengandung nilai seperti temperatur, kemudian tekanan atau waktu. Nah, bisa juga level tersebut itu memiliki sifat kualitatif. Contohnya itu kita pengen membandingkan mesin A dan mesin B, atau kita pengen membandingkan performa operator 1 dan operator 2. Nah, 2K itu berarti kita itu ini ya, kita memiliki dua level, kemudian dikalikan dengan banyak faktor. Faktornya ini ada beberapa ya, sehingga dihasilkan 2 pangkat K. Asumsi yang perlu digunakan, yang pertama faktornya itu harus tetap, kemudian rancangannya itu secara lengkap diacak, kemudian dan juga harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, case yang paling sederhana itu jika kita memiliki 2 pangkat 2, ini ya, rancangan 2 pangkat 2, atau K-nya ini sama dengan 2. Jadi maksudnya 2 pangkat 2 itu berarti kita punya 2 faktor, kemudian tiap faktornya ada 2 level. 2 faktornya itu misalnya A dan B. Nah, level dari faktor ini bisa kita katakan sebagai level yang rendah dan level tinggi. Oke. Nah, biasanya level rendah itu kita bisa wakilkan dengan negatif, kemudian high ini bisa kita wakilkan dengan positif. Nah, ini contoh dari pengaplikasian faktorial 2K ya. Sebuah investigasi dilakukan untuk mempelajari efek dari konsentrasi reaktan dan jumlah katalis pada konversi yang dilakukan pada proses kimia ya. Nah, tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menentukan apakah pengaturan dari dua faktor ini dapat meningkatkan hasil. Nah, kita asumsikan bahwasannya konsentrasi reaktan itu adalah faktor A, dan dia memiliki dua level, levelnya itu ada 15 dan 25%. Kemudian katalisnya itu adalah faktor B, di mana dia itu memiliki level yang tinggi, yaitu penggunaan 2 ons katalis, dan level yang rendah, yaitu penggunaan 1 on katalis. Nah, eksperimen ini diulang sebanyak 3 kali, sehingga totalnya itu ada 12 kali pengulangan. Kemudian urutan dari percobaan ini dilakukan secara acak, atau lebih detailnya itu adalah secara acak dan lengkap ya. Oke. Nah, di sini tadi kita punya faktor A dan faktor B. Faktor A tadi itu adalah konsentrasi reaktan, dan faktor B itu adalah jumlah katalis. Kemudian kalau kita lihat di sini ada tanda negatif, kemudian ada tanda positif ya. Berarti kalau di kolom A ada tanda negatif ini berarti menunjukkan level yang rendah itu ya. Berarti level negatifnya itu apa? Kalau di faktor A itu berarti ini ya, 15%. Kemudian berikutnya ada positif di sini. Berarti yang positif ini konsentrasi reaktannya itu adalah sebesar 25%. Kemudian secara berurutan diulang ya. Nah,
Yang kolom berikutnya, faktor B, ini ada nilai negatif. Ada tanda negatif atau minus ini ya. Berarti kalau tanda negatif ini dia itu mewakili penggunaan 1 on katalis. Jadi kalau misalnya kita lihat di baris pertama ini, berarti si penelitinya itu lagi mereaksikan ini ya, faktor A negatif, berarti faktor A dengan konsentrasi reaktan 15%, dan faktor B katalis dengan nilai sebesar 1 on katalis. Itu ya. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwasannya kombinasi perlakuannya A-low, B-low. Low-nya itu maksudnya itu negatif ini ya, dan low-nya yang di sini itu maksudnya adalah yang negatif yang ada di B. Kemudian saat kita lakukan percobaan, kita dapatkan nilai untuk replikasi pertama 28, kemudian replikasi kedua 25, dan replikasi ketiga 27. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk yang baris kedua. Ada A plus dan B negatif. Berarti ini kita melakukan kombinasi perlakuan antara faktor A dengan level tinggi dan faktor B dengan level yang rendah. Faktor A dengan level yang tinggi itu berarti yang mana? Berarti yang 25% konsentrasi reaktan. Kemudian faktor B dengan level yang rendah itu yang mana? Berarti katalis dengan berat atau dengan massa 1 on. Seperti itu. Nah, pun begitu ini ya, selanjutnya ya, bisa kalian pelajari. Nah, ini. Nah, kalau kita pengen melihat hubungannya ya antara level masing-masing level, kita bisa gambarkan seperti ini. Misalnya nih, untuk yang di sumbu X ini ya, di mendatar ini, di garis yang mendatar ini kita lihat ada konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktannya tadi itu ada dua level, level rendah dan level tinggi. Level rendah itu adalah level yang menggunakan konsentrasi reaktan 15%, dan level yang tinggi itu adalah level yang menggunakan konsentrasi reaktan sebesar 25%. Untuk yang garis vertikalnya juga sama ya, ada level yang tinggi dan level yang rendah dari variabel jumlah katalis. Yang level rendah itu berarti jumlah katalisnya ada 1 on, level yang tinggi itu adalah jumlah katalis dengan massa 2 on. Oke. Nah, di sini ada tulisan ini ya. A besar. A besar itu berarti efek karena faktor A, kemudian B besar ini, B kapital ini adalah efek karena faktor B. Nah, kalau kita pengen mempelajari interaksinya, berarti interaksi itu bisa diwakilkan dengan tulisan AB ini ya. Jadi AB itu menunjukkan interaksi antara A dan B. Nah, ini ilustrasi dari perhitungan efek dari masing-masing faktor. Gimana cara kita mencarinya? Nah, ini ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya faktor A tadi itu adalah reaktan ya, konsentrasi reaktan. Nah, cara menghitung efeknya itu kita masukkan ke rumus ini. 1/2N dikalikan AB ditambah A minus B dikurangi 1. Oke, kok bisa rumusnya seperti ini? Nah, ini rumus standar ya, yang selalu kita gunakan untuk menghitung efek ya. Oke, kalau efek A ini berarti nilai AB. AB itu ini ya, AB kemudian ditambah dengan A, dikurangi dengan B, dikurangi lagi dengan 1. Jadi kalau yang di A ini kan garisnya horizontal ya. Ya berarti kita mengurangi antara penjumlahan level yang ini, yang berdiri ini, ada 90 ditambah 100, dikurangi dengan penjumlahan antara 60 dan 80, seperti itu. Kemudian untuk yang B, kita cari
ininya efeknya ya, jumlah efeknya itu besar efeknya dengan cara menjumlahkan mana? Menjumlahkan yang ini. Nah, AB ditambah dengan B dikurangi penjumlahan antara A dan 1. Itu ya. Nah, kalau interaksinya seperti apa? Interaksinya itu berarti kita lihat perkalian silangnya ya. Berarti ada AB dikalikan dengan 1 dibagi dengan 2N dikurangi dengan A ditambah B dibagi dengan 2N. Ya, nah kenapa sih kok 2N ini? 2N ini karena kita menggunakan 2 level ya. Oke, kemudian nah ini ya, kemudian kita masukkan angka-angkanya. 1/2 kalikan 3. Kenapa kok di sini ada 3? Karena 3 ini menunjukkan pengulangannya ya. Kemudian dikalikan 90 tambah 100 dikurangi 60 dikurangi 80. Ini untuk yang A. Sehingga kita dapatkan nilai seperti ini. Oke, dari nilai-nilai tersebut terlihat bahwasannya level faktor A ini memiliki nilai yang paling tinggi ya. Atau nilainya itu positif. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya jika kita meningkatkan nilai konsentrasi reaktan dari level yang rendah ke level yang tinggi, maka itu bisa meningkatkan hasil atau meningkatkan kuantitas dari proses kimia itu tadi. Nah, sementara untuk yang B ini didapatkan hasil negatif. Berarti maksudnya gimana? Berarti kalau kita meningkatkan jumlah katalisnya, semakin meningkat jumlah katalisnya, maka hasil yang kita dapatkan itu dalam proses kimia itu tadi itu akan berkurang. Itu ya. Nah, kemudian interaksinya ini kita lihat bahwasannya nilainya sangat kecil sekali ya jika dibandingkan dengan nilai A dan nilai B. Sehingga bisa kita katakan bahwasannya interaksi yang terjadi antara A dan B itu cukup kecil. Ini adalah hasil pengujian dari hasil percobaan tadi ya. Kita lihat bersama, di sini ada grafik pengujian normal. Terlihat bahwasannya titik-titik ini mengikuti garis lurus. Sehingga karakteristik ini itu menunjukkan bahwasannya data-data yang diambil oleh peneliti itu mengikuti distribusi normal. Kemudian untuk grafik berikutnya kita lihat di sini itu ini ya, memiliki tingkat keacakan ya yang tinggi menurut saya. Sehingga kita tahu bahwasannya rancangan dari penelitian tersebut itu benar-benar dilakukan secara acak. Kemudian berikut ini adalah rancangan 2/3. Rancangan 2/3 itu berarti kita dapatkan faktornya itu 3, kemudian levelnya itu ada 2. Jadi kita tuliskan itu terdapat 3 faktor A, B, C, dan setiap faktor ini terdapat 2 level. Nah, kalau kita gambarkan keterkaitan antara faktor A, B, dan C ini, kita dapatkan bentuknya itu 3 dimensi ya. Kalau yang 2/2 tadi itu bentuknya 2 dimensi. Oke. Nah, di setiap faktor itu kita punya faktor yang rendah dan faktor yang tinggi. Nah, ini adalah matriks rancangan percobaan. Kita lihat di sini runningnya itu ada 8 ya. Berarti kombinasinya itu ada 8, kombinasi levelnya. Misalnya nih, untuk running yang pertama, kita lihat bahwasannya kita pengen mengkombinasikan level A rendah, level B rendah, dan level C rendah. Kemudian kombinasi yang terakhir ada kombinasi yang ke-8 ini, kita mengkombinasikan level tinggi keseluruhannya ya, untuk masing-masing faktor. Untuk menggambarkan interaksi dari kombinasi perlakuan itu ya, kita bisa menggunakan label seperti ini. Misalnya untuk label 1 ya, label 1 ini berarti mewakilkan bahwasannya saya itu lagi merunning A negatif, B negatif, C negatif. Kemudian untuk label A ini berarti saya lagi running
positif, A positif, B negatif, C negatif. Kemudian tanda negatif dan positif ini bisa juga diwakilkan dengan angka ya. Misalnya angka negatif ini 0, kemudian angka positif itu adalah 1. Jadi karena ini hanya sebagai kode aja, sehingga kode-kode ini itu tidak akan mempengaruhi hasil. Oke, selanjutnya saya punya pertanyaan DOF atau degree of freedom. Nah, kira-kira berapa sih derajat kebebasan yang kita miliki dari rancangan 2/3 ini? Kira-kira ada berapa? Oke ya. Jadi di sini ini kan kita punya 8 kombinasi perlakuan. Ini. Nah, berarti derajat kebebasannya itu terdiri atas 3 derajat kebebasan yang muncul karena adanya efek utama, yaitu efek dari faktor A, faktor B, dan faktor C. Kemudian ditambah 4 derajat kebebasan yang berasal dari interaksi yang terjadi di antara ketiga faktor itu. Berarti ada AB, AC, BC, dan ABC. Berarti kita punya 3 ditambah 4. Berarti derajat kebebasannya itu ada 7. Berikut adalah contoh soal dari rancangan faktorial 2/3. Jadi rancangan faktorial 2/3 ini digunakan untuk mengembangkan proses etsanitrida ya pada single wafer plasma. Kemudian faktor rancangan itu adalah ada gap antara elektroda, kemudian aliran gas, dan juga ada daya RF. Nah, setiap faktor itu di running pada 2 level ya, dan terdapat 2 kali pengulangan. Oke, nah berarti kita itu punya 3 faktor. Faktornya itu ada gap, kemudian ada gas, C2F6 ini ya, kemudian ada daya. Nah, tiap-tiap faktor ini punya 2 level. Level rendah dan tinggi dari A ini kita bisa lihat nilainya adalah 0,8 dan 1,2 cm. Kemudian untuk yang B, jadi ada 2 level, dia itu mereaksikan atau menggunakan 125 SCCM dan 200 SCCM. Kemudian untuk yang C ini, level yang digunakan itu adalah sebesar 275 watt dan 325 watt. Nah, dari faktor-faktor ini kita kombinasikan treatmentnya sehingga kita dapatkan tabel seperti ini. Oke ya. Nah, untuk yang running pertama berarti kombinasi perlakuan yang pertama itu kita kombinasikan A negatif, B negatif, dan C negatif. Berarti maksudnya gimana? Berarti pada running pertama saya itu menguji kombinasi perlakuan gap A 0,8 cm, kemudian aliran gas sebesar 125 SCCM, dan dayanya itu adalah 275 watt. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu adalah replikasi pertama 550 dan replikasi kedua 604. Selanjutnya untuk yang running kedua, kita lihat di sini nilai A-nya ini positif, berarti dia itu menggunakan gapnya itu 1,2 cm. Kemudian B negatif di sini berarti dia menggunakan kombinasi gasnya itu sebesar 125 SCCM, dan berikutnya ada minus 1, berarti menggunakan daya yang 275 watt. Nah, itu ya. Jadi kombinasi-kombinasi yang kita lakukan di sini itu kita bisa menggunakan atau bisa diwakilkan dengan ini ya, kode ini ya. Kalau kode negatif itu berarti mewakili nilai yang paling rendah. Kemudian kode yang positif itu berarti mewakili nilai yang tinggi. Nah, ini adalah hasil perhitungan efek ya. Cuma saya tidak terlalu bahas mendetail seperti ini karena kita lakukan pengolahan datanya itu dengan menggunakan Minitab. Nah, oke. Jadi ini adalah hasil screenshot
screenshot dari Minitab saya ya. Nah, tadi kan kita sudah punya ada berapa tadi? Ada 8 runningan ya. 8 runningan itu berarti kita masukkan di sini. Tadi 8 runningan dengan 2 kali replikasi. Oke, berarti kita tuliskan di sini kolomnya itu kolom gap, kolom gas, aliran gas, kemudian kolom power dan ada respon. Itu ya. Kemudian di sini ada gap 0,8. 0,8 ini berarti yang running pertama negatif semua kan tadi ya. Kita mengkombinasikan perlakuan yang levelnya rendah. 0,8, 125, 275. Nah, replikasi pertama menghasilkan nilai 550. Karena dia itu mengulang percobaan tersebut sebanyak 2 kali, berarti kita masukkan hasil yang replikasi kedua. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasil dari replikasi yang kedua. Kemudian untuk untuk baris 3 dan 4 itu berarti adalah hasil kombinasi perlakuan di running yang kedua. Dimana 3 ini adalah untuk yang replikasi pertama dan 4 ini adalah di replikasi yang kedua. Nah, kemudian kalian klik General Linear Model, kemudian kalian masukkan ini ya datanya ya. Respon di sini kita klik respon. Nah, yang ini yang berbeda. Untuk modelnya itu karena kita tuh juga pengen mengidentifikasi interaksinya, maka kita masukkan juga interaksi yang ada di dalam percobaan ini. Oke, untuk yang pertama kita klik dulu A-gap. Ini berarti menunjukkan kita itu memasukkan memasukkan main effect atau faktor utamanya, pengaruh utamanya. A-gap, kemudian ada B gas flow dan ada C power. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan main effect-nya atau efek utamanya, kemudian kita pengen memasukkan juga interaksinya. Nah, interaksi di Minitab ini diwakili dengan tanda bintangnya. Sehingga kalau kita pengen melihat interaksi antara A dan B, maka kita klik A-gap, bintang, B gas flow. Itu ya. Kemudian kita pengen melihat interaksi antara A dan C. Berarti kita klik A-gap dan C power. Itu ya. Kemudian kita pengen melihat interaksi antara B dan C, ya. Berarti B bintang C. Nah, yang terakhir interaksi ketiganya berarti A bintang, B bintang, C. Seperti itu. Mudah kan ya? Nah, kalau sudah kalian masukkan dengan formula yang tadi, maka kita dapatkan tabel ANOVA-nya ini menjadi lebih kompleks ya dibandingkan ANOVA yang sebelumnya. Jadi di sini tuh sumber variabilitasnya selain muncul dari efek utamanya, efek A sendiri, B sendiri, dan C sendiri, ternyata kita di sini juga bisa melihat interaksinya. Interaksi antara AB, AC, BC, dan ABC. Nah, kemudian dari sini ini kalian analisa satu persatu ya. Misalnya nih, untuk sumber variabilitas dari A ini, p-value-nya adalah 0,003, berarti p-value-nya ini kurang dari alfa. Kalau p-value kurang dari alfa, berarti menunjukkan bahwasannya H0 itu ditolak. H0 ditolak sehingga apa? Sehingga gap ini berpengaruh terhadap hasil. Berikutnya untuk yang B. B itu kita lihat p-value-nya ternyata besar sekali ya, 0,764. 0,764 itu lebih dari 0,05. Nah, kalau lebih dari 0,05 berarti H0-nya gagal ditolak. Kalau gagal ditolak berarti menunjukkan bahwasannya aliran gas ini, jumlah aliran gas itu tidak mempengaruhi hasil. Oke, kemudian power. Untuk yang power kita lihat p-value-nya ini 0. 0 kurang dari 0,05. Berarti p-value-nya itu di bawah 0,05 ya. Sehingga H0-nya itu ditolak. Kalau H0 ditolak berarti menunjukkan bahwasannya C ini berpengaruh terhadap
respon. Nah, kemudian dari hasil interaksi ini kita lihat bahwasannya interaksi antara AB, kemudian BC, dan ABC ini tidak signifikan ya, karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Ternyata interaksi yang muncul itu adalah interaksi antara A dan C. Jadi pada saat kita membuat interaksi antara A dan C ini, interaksinya itu sangat mempengaruhi hasil. Nah, sementara pada saat kita tuh melakukan interaksi antara A dan B, itu tidak mempengaruhi hasil. Jadi hasilnya tidak mengalami perubahan. Oke, nah ini hasilnya sama ya dengan yang ada di buku. Jadi persoalan yang tadi itu saya ambil dari buku yang sudah saya share ke kalian. Ya, ini saya berikan kalian short quiz ya. Coba kalian kerjakan. Ini adalah percobaan dari pengisian botol minum. Nah, percobaan ini menggunakan rancangan faktorial 2 pangkat 3. Berarti ada 3 faktor dan ada 2 level. 3 faktor yang digunakan di sini itu ini ya, faktor A itu adalah persentase karbonasi, kemudian faktor B tekanan operasinya pada mesin filler, kemudian faktor yang C itu botol yang bisa diproduksi per menit ya. Nah, kemudian untuk level rendah dari A itu adalah 10, level tinggi dari A itu adalah sebesar 12%. Kemudian level rendah dari B ini berarti tekanan pengoperasiannya itu 25 PSI dan tekanan yang tingginya itu adalah 20 PSI. Untuk yang C, level rendahnya itu botol yang bisa diproduksi sebanyak 200, kalau yang level tingginya itu 250. Seperti itu. Nah, dari soal ini coba kalian analisa ya dengan menggunakan rancangan faktorial 2 pangkat 3. Pertanyaannya itu yang pertama, coba analisa data dari eksperimen tersebut. Kira-kira faktor mana sih yang berpengaruh terhadap perbedaan ketinggian ya? Perbedaan ketinggian dari pengisian itu. Nah, pada soal yang A ini coba kalian masukkan interaksi yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita punya 3 faktor berarti ada interaksi antara A dan B, kemudian ada interaksi antara AC, kemudian ada interaksi antara BC. Nah, itu kira-kira gimana sih kalau kalian masukkan interaksi tersebut, kira-kira hasilnya seperti apa? Kira-kira faktor mana sih yang mempengaruhi terhadap respon? Kemudian soal yang B itu, analisalah residual dari eksperimen, atau intinya itu adalah coba analisa hasil dari eksperimen tersebut ya, apakah hasilnya itu memenuhi uji kecukupan data. Coba uji normalitas dan uji independensi. Kemudian yang C, kalau misalnya kalian itu remove atau tidak menggunakan interaksi atau tidak ada interaksi, itu kira-kira efeknya seperti apa sih? Kira-kira faktornya itu faktor apa aja yang mempengaruhi terhadap ketinggian dari cairan yang ada di botol. Jadi soal A itu kalian masukkan interaksinya, soal yang C itu kalian tidak perlu masukkan interaksinya. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak antara kalian masukkan interaksi dan kalian tidak memasukkan interaksi? Nah, ini saya kasih bocoran atau hint. Kalau misalnya kalian dapatkan nilai seperti ini untuk yang faktor A, di mana F-nya itu nilainya 57,6 dan p-value-nya 0, kemudian errornya itu errornya itu SS-nya 5, kemudian mean of square-nya itu 0,625 dan totalnya itu untuk keseluruhan untuk SS-nya 78. Kalau kalian memenuhi tabel ini, maksudnya hasil minitab kalian itu sama dengan tabel yang saya bikin ini ya, nilai-nilainya ini. Nah, maka berarti tabel kalian itu sudah betul ya. Jadi ini saya kasih clue seperti itu.
Nah, kemudian dari sini, dari tabel ini kalian coba tarik kesimpulannya seperti apa dan uji kecukupan modelnya seperti apa. Apakah memenuhi normalitas dan independensi. Nah, untuk yang selanjutnya, yang tidak ada interaksi itu berarti kalian cuma memasukkan faktor utamanya aja, berarti faktor A, B, dan C ke dalam NITEP. Jadi kalian cuma punya tabel seperti ini ya, tabel ANOVA seperti ini. Kemudian kalian tarik kesimpulannya bagaimana. Oke, sekian pertemuan hari ini ya. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.